Halo teman-teman, hari ini gue kebetulan baca sebuah berita di msn.com ya. Satu yang cukup menarik ini tentang bisnis nih, tentang bisnis cukup menarik yaitu judulnya ini buku omset miliaran tanpa modal. Ini judul nama buku ya, karangannya dihina warganet. Fatima Az-Zahra itulah fenomena hidup. Nah, jadi, gue tertarik nih, buku apa nih gitu, buku omset miliaran tanpa modal. Omset miliar tanpa modal, ini judul buku. Jadi selebgram dan pengusaha Fatima Az-Zahra, ini nama orang, meradang karena buku ciptaannya yang bertajuk Omset Miliar Tanpa Modal, menerima komentar negatif warganet di media sosial. Ini nih, ciri khas manusia Indonesia nih ya. Asal ngomong, asal komentar negatif, tapi nggak baca dulu bukunya gitu. Nah, padahal buku Omset Miliar Tanpa Modal adalah cerita kehidupan nyata dari dirinya yang berjuang dari nol sampai sukses. Oke, disclaimer bahwa gue sendiri belum pernah baca buku ini. Gue juga baru dengar buku ini. Jadi mungkin ini kisah hidup dia gitu. Jadi memang kebanyakan orang-orang kalau udah sukses ya biasanya dia bikin buku gitu. Itu kan wajar. Kalau di Amerika udah biasa. Kalau di Indonesia belum terlalu banyak. Dan literasi di Indonesia ini, kebiasaan baca buku ini masih sangat-sangat parah di Indonesia ya. Ini luar biasa jeleknya, mesti terus diedukasi untuk orang tuh membaca buku gitu. Oke, ada beberapa komentar negatif sekali sehingga mengarah ke hal yang tidak enak dibaca dan didengar oleh saya, kata Fatimah dalam channel YouTube pribadinya. Gue belum lihat channel YouTube-nya. Oke, nanti kita cek. Oke, sekarang kita cek ya. Setelah gue pelajari, gue cari di Instagram, ternyata ini nih Instagramnya. Jadi by the way, disclaimer dulu, gue tidak kenal Ibu Fatima ini. Gue bukan teman, juga bukan musuh. Gue hanya tertarik gara-gara berita tadi itu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan dia sama sekali ya. Kita cuma pengen lihat. Dan gue pengen nyampaikan pendapat pribadi gue sebagai orang bisnis, orang ekonomi gitu. Di Instagram ini dia, nah ini ada promosinya mengenai dianya. Ini posting-postingannya. Oke. Membahas inner child, banyak sekali DM masuk mempertanyakan kelanjutan pembahasan inner child. Ya, sepertinya dia cukup concern dengan masalah inner child, masalah kepribadian ya. Kemudian ini ada temu kangen. Oke. Nah ini, mungkin ini nih. Sebagian orang tidak percaya bahwa saya memulai bisnis ini tanpa modal. Bahkan ada beberapa yang berkomentar negatif sekali sehingga mengarah kepada hal yang tidak enak untuk didengar atau dibaca. Orang yang ketika melihat kesuksesan orang lain menjadikannya inspirasi dan motivasi, maka dia jauh lebih berpotensi untuk sukses ketimbang orang yang ketika melihat orang sukses, dia kesel, dia bete, bahkan dia merasa orang yang sukses itu seperti sedang menyakiti diri. Di dalam Al-Quran ada ayat yang Oke. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ini video dibuat secara profesional ya, karena di sini ada logonya. Dari tadi ada beberapa apa tuh namanya, grafik desain. Jadi ini video profesional. Ini bukan video yang sembarangan dibikin pakai kamera, handphone dan sebagainya, enggak ya. isinya seperti ini. Nah, jadi ini ada hal seperti ini grafik. Jadi ini bukan video sembarangan, ini dibikin secara profesional. Oke. Kita lihat lagi bawahnya. Oke. Jadi ini adalah Instagram yang bagus, yang boleh dibilang profesional ya. Oke. Dia adalah seorang marketer yang luar biasa bagus. Oke. Nah, ini dia punya ininya. Family. Oke. Jadi ini posting-postingan IG-nya. Ini gratis ya teman-teman. Jadi posting di IG itu gratis. Jadi nggak berbayar. Cuman mungkin bayar brand ambassador-nya baru bayar. Kemudian dia ada ini nih. Dia ada istri dari ini, suaminya, owner dari ini. Ini adalah brandnya. Jadi brandnya sendiri punya Instagram.
pengikutnya lumayan banyak, ini 289.000, ini luar biasa. Patricia Herbal Official, ini adalah nama brandnya, nama produknya ya kayaknya ya, brand produknya, Patricia Herbal. Oke, nah ini adalah Instagram yang profesional, dikelola secara profesional teman-teman. Oke, ya. Jadi ini profesional sekali, udah banyak sekali pengikutnya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga dia ada, nah ini ada WA-nya, kalau teman-teman mau WA bisa langsung WA adminnya. Nah ini Patricia Herbal, oke. Ini websitenya, ya ini website teman-teman. Ada about us, ada produknya, testimonial, ada stokisnya. Oke. Nah, berdiri pada tahun 2012, yang saat ini terproduksi oleh 2 pabrik, yaitu 1 dan 2. Oke. Oke, tentang produknya, bahan-bahan terdiri dari tanaman alami, tanaman Indonesia ya, minyak-minyakan yang kombinasikan dengan sangat sedikit bahan kimia. Oke. Nah, kenapa memilih Patricia? Oke. Oke, sudah berbadan hukum. Oke. Ya. Oke. Nah, omset miliar tanpa modal. Seller Patricia Herbal tersebar di berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Untuk memulai bisnis, kami hanya cukup dengan mengirim foto KTP dan tanpa modal. Oke, ini janji dia nih. Ini janji dia bahwa kalau teman-teman mau memulai bisnis bersama dia, maksudnya jadi partnernya dia, foto KTP dan tanpa modal. Oke. Untuk bergabung dengan bisnis kami dan order produk, silakan klik link di bawah ini untuk menemukan seller Patricia Herbal terdekat di kota Anda. Oke, kita klik. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau jadi seller, teman-teman tinggal datang ke sini atau mungkin WA atau telepon, oh saya mau jadi seller, bagaimana caranya? Nah, tinggal ngomong aja gitu. Ini ada Jambi, Banten. Oke, coba kita cek kenapa Jambi banyak banget. Apakah dia base-nya di Jambi? Oke, coba kita cari Jakarta. Oke, Jakarta ada selatan, barat. Oke, teman-teman bisa cari di sini. Nah, ini bisa dihubungin nomornya. Oke, jadi seperti itu aja. Patricia ini. Oke, terus kalau saya cek di Tokopedia, ini sudah ada banyak yang jualan. Ada banyak ya yang jualan merek ini. Oke, jadi udah tersebar di seluruh Indonesia lah. Oke ya. Nah, oke. Sekarang saya pengen kasih pendapat pribadi saya mengenai kontroversi ini ya. Ini kontroversi loh. Ini buku ini dihina warganet gitu. Ini kan kontroversi. Jadi pendapat pribadi saya. Jadi tidak ada hubungan dengan beliau, nggak ada hubungan dengan bisnisnya karena saya juga nggak kenal. Cuman saya pengen memberikan pendapat saya mengenai persepsi masyarakat nih. Oke, ketika kita dengar buku Omset Miliar Tanpa Modal, kita punya persepsi nih. Kita punya persepsi bahwa oh, gua bisa memulai bisnis tanpa modal. Betul dong? Dan gue bisa punya omset miliaran tanpa modal. Which is true, itu nggak salah. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali orang. Cuman yang salah adalah lu tuh tidak melihat kondisi bahwa lu tuh beda dengan dia. Lu punya kondisi yang berbeda dengan orang ini gitu loh. Lu berpikir bahwa lu dengan gampangnya bisa punya omset miliaran seperti dia. Persepsinya seperti itu. Persepsi itu salah gitu loh. Jadi teman-teman mesti kalau mau tahu tentang buku ini ya beli bukunya, baca bukunya sampai selesai sehingga lu punya persepsi yang benar tentang buku ini gitu loh. Jadi buku ini gue sendiri belum baca ya. Belum tentu mau bilang bahwa lu bisa punya omset miliar tanpa modal. Enggak, belum tentu ngomong gitu. Itu persepsi. Itu persepsi clickbait dari sebuah judul buku dan it's okay. Itu normal-normal saja gitu. Jadi teman-teman sebagai warganetnya harus punya persepsi, punya pemikiran gini loh. Apa yang positif dari buku ini gue mau ambil. Apa yang negatif gue nggak mau ambil gitu loh. Tapi lu jangan komentar hal-hal negatif di internet tuh nggak ada guna dan nggak ada manfaat buat diri lu. Oke. Nah, kemudian
Kalau lu tahu buku ini, atau lu baca, atau lu hanya sekilas melihat, mungkin lu akan bermimpi bahwa gue bisa seperti dia. Oke, gue bisa seperti Ibu Fatima ini, bahwa gue bisa kaya, gue bisa punya brand seperti ini, gue bisa punya bisnis seperti ini. Itu juga salah. Itu juga salah. Lu nggak mau jadi seperti dia. Lu nggak mau jadi orang seperti dia. Lu mau kaya. Ya nggak? Lu tuh mau kaya, bukan mau seperti dia. Salah. Oke? Jadi, eh, ada satu persepsi yang salah bahwa kita tuh mengidolakan seseorang di media sosial dan kita pengen jadi seperti dia. Itu salah. Yang lu mau adalah tujuan lu sendiri gitu. Apa tujuan lu? Yaitu mungkin lu mau jadi kaya, lu mau jadi bahagia, lu mau jadi apa gitu. Jadi, jangan bermimpi lu akan seperti dia. Itu wrong. Lu akan menjalankan hidup lu dengan gaya lu, dengan cara lu, dengan posisi lu gitu, bukan seperti dia. Oke. Nah, jalan pertama itu adalah lu harus menguasai marketing. Oke, harus menguasai marketing. Nanti gua akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Ibu Fatima ini sudah bikin brand Patricia ini dengan susah payah. Bertahun-tahun, gue yakin ini lebih dari 5 tahun kali bikin ini. Kalau nggak salah tadi 2012 kalau nggak salah dibilang. Udah 8 tahun, 9 tahun bikinnya, bro. 8 tahun, 9 tahun bikinnya. Ini bukannya gampang, ini adalah brand yang dibikin dengan susah payah. Dia, kalau bilang modal nggak mungkin. Ini modal, udah banyak sekali modal yang dia keluarkan untuk bikin brand ini. Mungkin maksudnya tanpa modal tuh di awalnya kali. Oke. Nah, kita sebagai masyarakat yang nggak punya modal, anggaplah lu dan gua tuh sama ya, kita orang-orang yang tidak punya modal, kita melihat brand ini, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah jangan ikutin dia, jangan lu bermimpi mau jadi seperti dia. Lu mesti berpikir, apa yang bisa gua jual dari barang ini, dari brand ini gitu loh. Nah, dan jelas-jelas dia sudah tawarin di sini. Dia udah tawarin di sini untuk kalau lu mau, lu bisa jadi reseller. Gitu, reseller atau dropshipper. Dropshipper atau reseller tuh bisa. Apa itu dropshipper dan reseller? Lu tinggal cari di YouTube, banyak banget. Oke. Nah, jadi banyak orang berpikir begini. Ini orang-orang nih ya, orang-orang nggak punya modal dan nggak punya bisnis seperti lu dan gua contohnya nih. Berpikir dengan melihat IG dan website seperti ini, berpikir bahwa gue nggak mau jadi reseller, gue mau punya brand sendiri. Lu punya idealisme seperti itu. Padahal salah. Yang lu mau bukan mau jadi brand, lu mau jadi orang kaya. Ya, paham ya? Lu mau jadi orang kaya, lu bukan mau jadi orang punya brand sendiri, punya bisnis sendiri. Enggak, lu mau jadi orang kaya. Oke? Dan untuk jadi kaya, lu tidak perlu memiliki brand sendiri. Apalagi lu nggak punya modal. Oke? Apalagi lu tidak punya modal, itu berpikir bahwa lu akan punya brand sendiri ada satu totalitas yang salah sekali sama sekali gitu. Lu akan memulai di jalan yang salah. Jalan yang benar adalah kalau lu nggak punya modal, lu ngekor di bisnis seperti ini gitu. Lu jadi reseller atau jadi dropshipper dan dari situ lu menguasai marketing gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau lu nggak punya modal, jangan lu coba-coba untuk membuat brand karena itu salah. Oke. Nah, yang mesti lu lakukan adalah lu menjadi reseller atau dropshipper dari brand seperti ini. Brand ini sudah dibangun dengan susah payah, berdarah-darah teman-teman. Lu nggak mau jadi seperti dia. Lu nggak mau bikin pabrik seperti dia. Dia ini mesti mikirin brandnya, dia mesti mikirin packagingnya, dia mesti mikirin warnanya, dia mesti mikirin fontnya, desainnya, bahan bakunya, segala macam sakit kepala yang dimiliki oleh seorang pengusaha, dia sudah take care of that gitu loh. Dia sudah beresin itu, produk itu udah jadi, lu tinggal marketingkan, lu tinggal jualan. Lu nggak bisa menjadi seorang produsen sekaligus jadi seorang marketer, penjualnya. Hanya sedikit sekali orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Salah satunya dia. Dan lu nggak bisa seperti itu. Oke? Kalau lu nggak punya modal, nggak usah berpikir menjadi seperti itu. Lu harus mikir adalah bagaimana produk ini bisa lu jual ke pasar, ke market, ke orang gitu. Nah, bagaimananya itu adalah ada strategi marketing di situ, ada bagaimana membuat media sosial, bagaimana ngomongnya, bagaimana promosinya, posting di
di marketplace dan sebagainya gitu. Nah, di situ masih lu kuasain dan itu nggak butuh modal banyak, bahkan gratis. Gue setuju. Bahkan gratis sebenarnya. Banyak sekali di YouTube lah metode-metode dropshipper dan reseller yang lu bisa pelajari, yang mana itu boleh dibilang gratis ya, gitu. Nah, kalau lu orang accounting atau orang pajak, lu bisa partner sama gua, which is gua membuka kesempatan itu, lu bisa partner sama gua kalau lu orang accounting dan tax gitu, di mana kita bisa jadi konsultan pajak gitu. Tapi kalau lu bukan orang tax accounting dan lu nggak punya modal, maka menurut gua jalan yang sudah ditawarkan oleh ibu ini sudah sangat baik sekali dan sudah banyak sekali di Indonesia. Udah banyak banget deh di Indonesia yang metode seperti ini. Mereka sudah bikin brandnya, mereka sudah bikin produknya, mereka sudah menyelesaikan tahap yang paling pusing dari bisnis, yaitu membuat brand dan membuat produk jadi. Lu sekarang tinggal memasarkan produk ini, gitu loh. Lu memasarkan produk ini, dan itu sangat mudah. Maksudnya bukan mudah, maksudnya itu nggak perlu modal yang luar biasa, nggak perlu modal yang gimana-gimana gitu loh. Oke? Nah, jadi ini seperti gini. Nah, teman-teman bisa jadi marketplace di sini. Ini ada ads di sini bisa iklan, oke? Nah, teman-teman bisa jualan di sini, di Tokopedia, di Shopee, dimanapun gitu. Oke, nah, lu jangan berpikir susah dan sebagainya, nanti bersaing harga dan sebagainya. Lu pelajari teman-teman, lu pelajari caranya. Ada caranya, ada orang yang sudah sukses di sana, lu pelajari. Ada banyak sekali di internet, lu tinggal ketik aja cara jadi dropshipper, cara jadi reseller. Sudah ada banyak ilmunya yang tersebar di internet, lu tinggal belajar. Intinya kalau disuruh bayar, nggak usah bayar. Jangan cari yang bayar, cari yang gratis. Cuman yang gratis ini orang cenderung take it for granted gitu loh. Orang cenderung menganggap remeh. Setelah dia ikut kursusnya, dia nggak lanjutin kursusnya atau dia nggak praktekkan karena gratis. Ini problemnya orang-orang di dunia ini, termasuk orang kita gitu ya. Jadi menurut gua ini suatu yang bagus sekali. Hal-hal seperti ini mesti kita dukung gitu teman-teman. Jadi kalau lu pengen punya bisnis, lu nggak punya modal, yang dia tawarkan ini sudah luar biasa. Lu nggak akan bisa bayar brand ambassador seperti Ola Ramlan untuk jadi artis untuk brand lu. Nggak akan bisa, gue nggak akan punya duit itu. Tapi dia sudah take care of that. Dia sudah memberesin masalah itu, lu tinggal bantu untuk promosiin, untuk marketingin, untuk jualan. Gitu. Jadi, lu akan kaya dari jualan, bukan dari produksi. Oke, teman-teman? Nah, karena lu mau jadi orang kaya, lu tidak mau jadi orang punya brand sendiri, bukan. Lu nggak mau jadi orang yang seperti dia, tidak. Lu mau jadi orang kaya. Dan orang kaya itu banyak sumbernya, banyak caranya. Dan kalau lu nggak punya modal, cara terbaik adalah dengan menjadi reseller, dropshipper. Jadi orang yang di tengah gitu, bukan orang produksi gitu. Oke. By the way, kalau lu orang accounting dan tax, lu bisa sama gua. Kita bisa bareng-bareng ngejain bisnis konsultan pajak dan accounting gitu. Oke, gue rasa itu ya pendapat gue teman-teman mengenai ini. Mohon maaf kalau ada salah ya. Ini disclaimer dulu, karena ini di sini gue menyebut nama orang dan menyebut nama merek ya. Gue nggak tahu ini sejauh mana diperbolehkan oleh YouTube. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan di sini karena gue hanya mereview, hanya memperlihatkan saja. Nah itu pendapat pribadi gue selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kepinginan punya bisnis atau punya usaha dan tanpa modal, ini salah satu yang sebenarnya bagus gitu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih.